Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, marilah kita sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Mulyandi dengan NIM 2401021116, prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum. Dan terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan waktunya kepada kami untuk mempresentasikan makalah yang sudah Ibu kirim di Adlink, dan saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pengertian Hukum Dagang. Hukum dagang tersebut memiliki beberapa poin. Yang pertama, pengertian hukum dagang itu sendiri. Yang kedua, sejarah hukum dagang. Yang ketiga, sumber-sumber hukum dagang. Yang keempat, subjek hukum dagang, sedangkan yang kelima ialah istilah hukum dagang. Sebelum kita mengkaji apa itu hukum dagang, terlebih dahulu kita ketahui apa yang dimaksud dengan dagang. Dagang ialah membeli suatu barang dari tempat lain, kemudian menjual barang tersebut dengan maksud memperoleh keuntungan. Jika disimak secara seksama pasal demi pasal dari KUHD, tidak ditemukan definisi daripada hukum dagang. Mengingat penting artinya untuk memahami makna hukum dagang. Untuk itu ada baiknya kita menyimak beberapa rumusan hukum dagang yang ditemukan oleh para sarjana. Ada 3 poin yang dikemukakan oleh para sarjana, antara lain yang pertama yaitu hukum dagang. Yang pertama, hukum dagang yaitu hukum yang mengatur soal-soal perdagangan, yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan. Poin yang kedua, hukum dagang yaitu keseluruhan dari aturan hukum mengenai perusahaan dalam lalu lintas perdagangan, sejauh mana diatur dalam KUHD dan beberapa undang-undang tambahan lainnya. Poin yang ketiga, hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya, yakni yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan yang diatur dalam buku 3 BW. Yang kedua, sejarah hukum dagang. Sejarah hukum dagang tersebut yaitu berasal dari bangsa Romawi. Bangsa Romawi yang diperkasai oleh Kaisar Justinianus. Dan yang ketiga ialah sumber-sumber hukum dagang. Sumber-sumber hukum dagang tersebut ada 2. Yang pertama, hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu KUH Perdata, khususnya buku 3 perihal perikatan. Yang B, kitab-kitab undang hukum dagang. Yang C, peraturan-peraturan di bidang perdagangan di luar KUHD. Itu sumber yang pertama. Sumber yang kedua, hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, yaitu peraturan-peraturan khusus yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan. Selanjutnya, KUHD terdiri dari 2, yaitu buku 1 tentang perdagangan, yang kedua buku 2 tentang hukum laut. Yang ketiga yang keempat ialah subjek hukum dagang. Subjek hukum dalam hukum dagang adalah sebagai berikut. Yang pertama, memerlukan manusia. Yang kedua, memerlukan badan hukum. Yang ketiga, tidak ada lagi. Sedangkan yang kelima, istilah hukum bisnis. Istilah hukum bisnis atau business law adalah istilah yang banyak dipakai dewasa ini. Istilah yang mirip dengan hukum bisnis adalah hukum dagang, hukum perniagaan, dan hukum ekonomi.
Namun yang membedakan diri masing-masing istilah tersebut adalah ruang lingkupnya. Yang membedakan istilah antara hukum perniagaan, hukum dagang, dan hukum ekonomi ialah ruang lingkupnya. Menurut Abdul Rahman yang diikuti oleh Munir Fuadi, istilah bisnis adalah suatu urusan atau kegiatan dagang. Cukup sekian presentasi yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurang dan lebih saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.